hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan. Kita tenangkan hati dan pikiran kita, kita fokus akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung, STH MM. Shalom dan selamat hari Minggu. Syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang memperkenankan kita menikmati hidup sambil menjalani setiap rencana dan kerja, serta melayakkan kita hari ini untuk berkumpul bersama memuliakan Dia yang telah memperkenankan kita menikmati keselamatan dalam Yesus. Karena itu, marilah dengan penuh sukacita kita mengagungkan nama-Nya lewat kebaktian minggu dengan tuntunan tema supaya mereka mempunyai hidup. Sebagai pribadi yang telah menikmati hidup kekal di dalam Kristus, mari kita berdiri dan bersukacita merespon segala kebaikan Tuhan dengan bersama-sama mengagungkan Tuhan dengan pujian. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah jadian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Salam dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan bermazmur dari Mazmur Pujian pasal 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya ulangi, Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tulisan yang tercetak agak keluar saya akan membacakan, dan tulisan yang tercetak agak ke dalam dibacakan oleh sidang jemaat kekasih Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah.
kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Tuhan, Engkau gembalaku selalu, padamu takkan kekurangan aku. Kau membaringkanku di rumput hijau, ke air yang tenang ku ikuti Kau. Kau beri padaku kesegaran baru. Oleh nama-Mu tak sesat jalanku. Sekalipun digarai kekelaman, ku tak cemas, tetap jalanku aman. Karena Engkau selalu besertaku, aku andalkan gagah dan tongkat-Mu, dan di depan perancang perusahaan, bagiku Kau siapkan perjamuan. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama mendengarkan dan mengaminkan ke-10 firman Tuhan atau dasatita sebagai berikut. Akulah Tuhan Allah-Mu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allah-Mu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allah-Mu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah-Mu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah-Mu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah,
jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Selamat bahagia orang yang benar, yang menuruti Taurat Tuhan Allah, yang pada firman suka mendengar, sungguh mencari Dia dan jalannya. Kiranya rahmat Tuhan yang besar menuntun aku juga selamanya. Muda-mudi bagaimanakah sanggup bertahan pada jalan suci, sungguh dengan firman-Mu yang cerah, jalan-Mu Tuhan aman dan teruji. Aku gembira mengikutinya, agar selalu nama-Mu ku puji. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah di heningnya persekutuan ini kita teduhkan hati sejenak sembari bercermin diri pada firman Tuhan secara pribadi. Adakah kita sadar bahwa seringkali kita mendukakan hati Tuhan karena pelanggaran yang sering dilakukan di hadapannya? Terkadang kita membenarkan diri dalam kesalahan, bahkan terlalu sulit untuk mengampuni sesama, dan acap kali kita memelihara sikap iri hati dan dengki dalam perjumpaan dengan sesama, tanpa kita sadari bahwa kita telah memperoleh hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus. Jika demikian, apakah yang akan kita ungkapkan di hadapan Tuhan saat ini? Meski tak layak diriku, tetapi
Jemaat yang kekasih, bagi saudara-saudara yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, berita anugerah dinyatakan kembali demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber tembus sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bersyukur untuk segala kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu banyak berkat yang Tuhan siapkan dan Tuhan berikan kepada kita semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayatnya yang pertama. Sambil menyatakan rasa syukur, kita memuliakan Tuhan, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya.
syukur karena Kristus menebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita mengulangi pada ayatnya yang pertama. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus berkenan, janganlah terkagum. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Arti hidupmu bukankah ungkapan syukur karena Kristus menebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Di tengah-tengah ibadah kita pada saat ini ada natura yang akan kita lelang bersama. Untuk itu kami minta kesediaan Bapak Penatua Enos Palamba untuk memandu kita dalam lelang ini. Iya, Bapak Ibu, ini hasil kebun asli dari rumah. Ya, asli dari rumah. Jadi bukan lagi dari Pasar Terong atau dari Pasar Dayak. Ini asli persembahan keluarga yang asli dari rumahnya sendiri. Iya. Ini untuk panitia Hari Raya Gerejawi. Kemarin masih minus 14 juta. Iya, kita akan rekreasi nanti tanggal 20. Iya, Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, 50.000 satu kali, 100 satu kali, 300 satu kali, 2 kali, 300 2 kali, 3 kali. Oh ya, terima kasih. Dikembalikan kembali untuk panitia Hari Raya Gerejawi. Silakan Bapak Ibu. Yang 100 tadi ya, masih berlaku? Masih berlaku ya? Ya, 100 satu kali, 100 2 kali, 100 3 kali.
Iya, ini masih ada. Ada 200 tadi dari belakang. 200 satu kali, 200 tiga kali. Sorry. Saya yang tidak fokus. Iya, ini untuk LKW, Lembaga Latihan Kepemimpinan Wanita. Iya, jadi bapak-bapak kalau mau lihat ibu-ibu di rumah lebih meningkat kapabilitasnya, ini kesempatan. Iya. LKW, ini LKW, Latihan Kepemimpinan untuk ibu-ibu PWGT Jemaat Biringkanaya. Silakan bapak-bapak. Ayo. Iya. Ayo sayang istri. Ayo. Ayo 100. 100 satu kali. 100 satu kali. 100 dua kali. 500. 500 satu kali. 500 dua kali. 500 tiga kali. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menguangkan. Tuhan memberkati selalu. Mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau melibatkan kami dalam pelayanan-Mu melalui persembahan berupa mata uang dan juga melalui lelang. Persembahan syukur bulanan, perpuluhan, persembahan syukur ulang tahun, dan lainnya yang merupakan sukacita kami bahwa daripada mula asalnya dan kepada mula kami bersyukur. Roh Kudus yang akan memberi hikmat dalam menata dan mengelola titipan kasih-Mu, baik secara pribadi, keluarga, dan lembaga. Demi nama Kristus yang sudah terlebih dahulu memberikan hidupnya bagi kami, kami berdoa. Amin. Dipersilakan paduan suara Mahanaim kelompok 1 dan setelah itu paduan suara PKKPN ujung pandang ya. Yang pertama paduan suara Mahanaim, kemudian dari PKKPN, dan juga sekaligus memberitahukan kepada kita semua bahwa PPKN UP ini mengadakan penjualan kue di depan. Mari kita mendukung pencarian dana ini. Terima kasih.
Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karunia-Mu. Puji yang hormat terimalah, ya Tuhan, sumber segala berkat di tiap waktu dan tempat. Naiklah syukur kepada-Mu. Mari saudara-saudara, kita siapkan hati kita dan juga firman Tuhan yang akan kita baca. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Bacaan kedua dari pertama Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Dan bacaan yang ketiga Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita siapkan kehidupan kita untuk menjadi pesemaian dari firman Tuhan ini agar kita mampu untuk memberitakan Injil. Mari kita berdoa. Syukur kami angkat kepadamu di pagi hari ini Bapa Surgawi. Oleh karena kebaikan-Mu terus kami nikmati. Engkau telah memberi kesempatan bagi kami menata waktu dengan baik. Sehingga saat ini kami ada di pelataran-Mu yang kudus. Bersama-sama menyatakan penyembahan dan juga membawa pengharapan hidup kami untuk terus Engkau pimpin. Dan saat ini Bapa kami juga telah mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus karuniakan hikmat dan kemampuan bagi kami, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan melalui pembacaan Alkitab dan khotbah semakin memperlengkapi kami, bahkan membuat kami sadar bahwa hidup kami ini mungkin kami alami hanya karena pengorbanan-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah sedia mendengar Engkau. Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang telah berdiri untuk dapat memperkatakan firman-Mu. Ya Bapa, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan firman Tuhan yang pertama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan ayat 47. Firman Tuhan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan,
dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka, ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari pertama Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan di bawah judul Penderitaan Kristus sebagai Teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat disilakan berdiri, kita menyanyi Kidung Jemaat 472. Haleluya, 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 haleluya. Berita Injil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing
menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikian berita Injil. Amin firman-Nya. Kure sumangak Tuhan. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang diberkati, tema kita pada minggu ini, Minggu Paskah keempat, juga Hari Buruh Nasional dan Pendidikan, Hari Pendidikan Nasional, adalah supaya mereka mempunyai hidup. Dikuah anak kabuk tui kalak bian katuan. Saudara-saudara, semua orang, semua kita ingin hidup, atau memiliki hidup, atau mempunyai hidup. Hidup atau kehidupan yang kita jalani memang tidak lepas dari tantangan dan pergumulan. Terkadang dalam hidup ini persoalan yang kita hadapi yang sangat berat, nyaris membuat kita tidak mampu lagi mempertahankan kehidupan ini. Apalagi kalau kita hanya mengandalkan diri dan kemampuan yang kita miliki. Banyak kali kita mengatakan, saya tidak mampu lagi menjalani hidup ini. Karena itu banyak orang putus asa dan kemudian menggantung diri atau bunuh diri karena tidak mampu lagi mempertahankan hidup yang dimiliki. Saudara-saudara, pada minggu ini kita memperingati Paskah keempat. Kita masih dalam suasana sukacita atas kemenangan yang Tuhan telah berikan di dalam Kristus. Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Itu makna Paskah bagi kita. Dan juga hari ini kita bersama-sama dengan seluruh saudara-saudara kekasih kita, para buruh, mensyukuri hari berdirinya Hari Buruh di Indonesia. Dan juga kita bersama-sama mensyukuri Bulan Pendidikan Nasional, supaya mereka memiliki hidup. Hidup yang dimaksud dalam tema ini adalah rahmat. Saya membaca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, rahmat itu kasih sayang. Atau dalam bahasa Alkitab, bahasa teologia, kasih karunia.
hidup kita ini adalah kasih karunia yang telah kita terima dari gembala yang baik. Mazmur 23 dan Injil Yohanes 10. Gembala yang baik adalah Tuhan Yesus, dan domba-domba adalah orang-orang yang benar, yang mengikuti perintahnya dan hidup senantiasa mendatangkan berkat bagi orang lain. Itu domba-domba. Gembala yang baik. Dalam Mazmur 23 tadi jelas, ia hadir merawat, menjaga dan menemani, bahkan sungguh bersahabat dengan domba-dombanya. Supaya apa? Sekali lagi, supaya mereka memiliki hidup atau mempunyai hidup. Nah, kalau kita merenungkan bagaimana cinta kasih Tuhan bagi kita, kesaksian Alkitab mengatakan begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, bagi semua manusia, sehingga ia rela mengorbankan anaknya. Kita menikmati saudara-saudara bahwa Allah begitu konsisten mengasihi kita, walaupun terkadang kita tidak setia kepadanya. Coba sedikit kita renungkan perjalanan hidup kita masing-masing. Kita renungkan perjalanan rumah tangga bagi yang sudah berumah tangga. Kita renungkan perjalanan studi bagi saudara-saudara pemuda yang masih studi. Dalam rumah tangga, banyak kali kita menghadapi persoalan yang sulit kita tembus, yang membuat kita lemah. Dan banyak rumah tangga hancur karena persoalan kehidupan yang dihadapi. Tetapi saudara-saudara, pertanyaan penting bagi kita, mengapa kita bisa sampai hari ini di sini? Apakah karena kekuatan dan kemampuan kita? Ataukah ada sesuatu yang membuat kita bisa menjalani hari-hari hidup dan kita ada di sini hari ini? Walau banyak persoalan yang kita temui dalam hidup ini, ada kalanya seakan-akan kita tidak lagi memiliki kemampuan untuk meneruskan perjalanan hidup ini. Tetap sekali lagi, mengapa kita masih bisa sampai hari ini di sini menjalani hidup ini? Mengapa? Karena Tuhan. Karena Tuhan sebagai gembala yang baik bagi hidup kita. Tuhan adalah gembala. Dia menyediakan segala kebutuhan hidup kita. Dalam Mazmur 23 tadi, kebutuhan hidup yang utama itu adalah rumput hijau dan air. Kebutuhan yang mendasar, saudara-saudara. Di dalam Kristus, di dalam gembala itu, Dia sediakan bagi kita. Bahkan di ayat 3 dari Mazmur 23 tadi, Ia menyediakan, Ia menyegarkan jiwaku. Kebutuhan rohani juga Ia siapkan bagi kita. Artinya apa? Kalau kita melihat ke dalam bahan utama kita hari ini, Injil Yohanes 10, ternyata Allah menyediakan yang terbaik bagi kita. Dia akan selalu memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Apa yang kita perlukan, Dia siapkan. Dia sumber kehidupan kita. Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Di sana dikatakan gembala yang baik akan berjalan di depan domba-dombanya. Ini jadi catatan bagi kita. Gembala yang baik itu dia berjalan di depan domba-dombanya. Artinya apa? Ketika dia berjalan di depan, dia menuntun di jalan yang baik. Dia akan membawa domba-dombanya ke arah yang sesuai dengan yang dikehendaki
di tempat di mana domba-domba itu akan mengalami ketenangan hidup. Dan juga sang gembala itu akan melindungi domba-dombanya. Seperti itulah Tuhan bagi kita. Dia adalah pelindung. Bayangkan dalam Mazmur 23, kalau sang pemazmur mengungkapkan di lembah kekelaman ia tidak takut bahaya. Karena apa? Allah hadir menggembalakan. Ada senjata dari gembala yang baik, yaitu gada dan tongkat yang senantiasa melindungi sang pemazmur dan juga melindungi kita menjalani kehidupan ini. Gada dan tongkat sang gembala yang baik itu adalah kuasanya. Ia selalu berikan kepada kita. Dia siapkan untuk kita menjalani hidup ini. Di lembah kekelaman, saudara-saudara, atau di dunia ini, ada banyak bahaya yang mengintip hidup kita. Ada banyak binatang buas yang siap menerkam kita. Jika domba tidak dilindungi oleh sang gembala yang baik, maka pasti domba menjadi makanan yang sangat empuk bagi binatang-binatang buas. Kalau Tuhan tidak menjadi pelindung bagi kita, maka kita sangat rentan terhadap masalah-masalah kehidupan, terhadap orang-orang yang memusuhi kita, yang membenci kita menjalani kehidupan ini. Gambaran lembah kekelaman mengingatkan kita semua bahwa hidup kita selalu berada dalam situasi yang rawan setiap saat, karena dipenuhi oleh pergumulan hidup. Ada ketakutan, ada tantangan yang senantiasa kita hadapi. Tantangan bisa muncul dari sahabat kita, dari orang-orang terdekat kita, dari luar diri kita, orang-orang yang jahat, yang iri hati kepada kita. Tapi Daud dalam Mazmur 23 mengungkapkan bahwa di tengah ancaman yang demikian, ia dijaga oleh Allah. Ini satu pengharapan bagi kita jemaat Tuhan, bahwa dalam menjalani kehidupan ini, apapun situasi kehidupan kita, Allah hadir menjaga kita. Dia menjadi gembala yang baik. Allah itu maha hadir. Dia adalah Allah yang omnipresent dalam hidup kita. Punya 1001 cara menggembalakan kita, menolong kita menjalani hidup ini. Karena itu dia disebut gembala yang baik. Saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan ini, jadikan Yesus sebagai pintu. Kalau dalam sebuah rumah atau gedung, misalnya pintu di sana, tempat keluar masuk, keluar masuk. Jadikan Yesus sebagai pintu, artinya ketika kita mau keluar atau masuk dalam sebuah tempat atau dalam sebuah persoalan, dalam sebuah rumah tangga, dalam pendidikan kita, ketika kita masuk dan keluar, hendaknya menjadikan Yesus sebagai yang utama dalam situasi itu. Mengapa? Karena kehidupan yang benar kita hanya dapatkan pada Yesus. Kehidupan yang terjamin hanya kita dapatkan pada Sang Gembala yang baik. Karena itu, jadikan Yesus sebagai pintu bagi hidup kita, agar keselamatan senantiasa kita nikmati dan akan disempurnakan pada kali yang kedua ia datang. Dia betul-betul menuntun hidup kita pada rumput dan air sejuk. Artinya dia menjaminkan kebahagiaan, keberhasilan bagi kita. Karena itu jemaat Tuhan yang kekasih, pelajaran dari firman Tuhan hari ini, Yesus Gembala yang baik, pemimpin kepada hidup, hendaknya menjadi
pintu yang harus selalu dilalui. Sebab hanya melalui Dia kita mempunyai hidup. Karena Yesus adalah gembala yang memimpin dan menuntun sepanjang hidup ini. Dia punya kuasa, saudara, untuk menjaminkan keselamatan bagi kita. Kita adalah domba-dombanya. Karena itu hiduplah benar, ikutilah perintahnya, dan lakukan apa kehendaknya dalam hidup ini. Persoalan sekarang adalah, apakah kita mau dipimpin oleh Yesus? Apakah kita ketika keluar masuk dalam persoalan hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pendidikan kita, dalam rumah di mana kita ada, dalam persekutuan ini, apakah kita mau menjadikan Yesus sebagai pintu? Saudara, kita harus percaya pada pemeliharaan Yesus. Kita harus percaya dari Dia sumber segala kebutuhan hidup kita. Dia berkuasa menjaga kita. Dia berkuasa melindungi kita dalam apapun kenyataan hidup kita. Karena itu tidak perlu kita takut bahaya. Jika kita dipimpinnya, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Percayalah dan dekatlah padanya dalam setiap kenyataan hidup. Dia akan menyatakan berkat-Nya. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan masuk dalam saat teduh. Mari kita mulai. Hidup tak selamanya berjalan pada jalan yang rata. Ada banyak tantangan kita alami. Ada saat kita merasa tak kuat lagi untuk menjalani hidup ini. Ada saatnya kita hampir kehilangan hidup. Namun Tuhan Yesus ada menjadi gembala yang baik supaya kita mempunyai hidup. Mari kita bersama-sama membawa harapan hidup kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, waktu yang telah Engkau karuniakan kami boleh bersekutu di rumah-Mu yang kudus, memuliakan nama-Mu. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, baik melalui pujian bersama maupun yang telah dilantunkan oleh orang tua saudara-saudara terkasih kami dalam kelompok paduan suara. Kiranya penyembahan kami berkenan kepadamu dan merupakan respon kebaikan-Mu yang boleh kami alami dalam hidup ini. Karena Engkau adalah gembala yang baik bagi hidup kami. Kami mohon Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah kedengaran di tengah-tengah persekutuan ini, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menguraikan dalam mata batin kami dalam menjalani hidup ini. Sehingga kami dimampukan untuk melihat bahwa Engkaulah sumber segala kebutuhan kami. Engkaulah penjamin kehidupan keselamatan kami. Karena itu, hendaknya kami senantiasa dekat kepadamu dalam setiap keadaan hidup kami. Bapa di sorga, Engkaulah gembala yang menuntun hidup kami kepada sebuah kebahagiaan yang sungguh kami rindukan terjadi dalam hidup ini. Bapa di sorga, kiranya Engkau menuntun kami dalam sepekan perjalanan kehidupan, mulai hari ini, hari-hari berikutnya, terlebih hari esok. Kami akan kembali mengangkat tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tuhan tolong lindungi dan sertai kami dalam persekutuan rumah tangga, persekutuan jemaat, di tempat kerja, usaha kehidupan, apapun pekerjaan yang Tuhan telah letakkan dalam hidup kami. Tuhan, mari kuat teguhkan kami masing-masing untuk kembali mengangkatnya dengan penuh sukacita dan boleh menjadi jalan berkat dalam hidup ini.
Bapa, naungi kami dengan sayap kasih-Mu untuk pekan yang baru ini. Kiranya kami boleh menjalaninya dengan senantiasa merasakan pemeliharaan yang baik daripada Tuhan, sehingga sekalipun kami diperhadapkan pada masalah-masalah hidup yang baru, tetapi kami meyakini berjalan bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik Tuhan tunjukkan. Karena itu pimpin kami menjalani kehidupan di pekan yang baru ini. Dan kami bersyukur bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang boleh berulang tahun hari ini. Kami doakan Pinli Aprianto TM, kami doakan Aprilia Dea, kami doakan Tesalonika Tri Linggi AP, kami doakan Aprilianto Rumengan, kami doakan Yapet Lapin Sombolinggi, kami doakan Ferdinandes, kami doakan Supriyanti Bunga, kami doakan Satri Borong Galung P. Boleh berulang tahun hari ini. Tuhan berkati dalam segala keberadaan mereka. Buatlah pertambahan umur yang Tuhan anugerahkan di hari ini. Setahun umur mereka boleh bertambah. Mereka boleh isi kehidupan anugerah-Mu dengan baik. Dalam segala kenyataan hidup, mereka senantiasa menggantungkan harapannya kepadamu. Juga kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang boleh merayakan hari ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Buatlah mereka merenungkan betapa baiknya Engkau menuntun dan memelihara persekutuan dalam rumah tangga. Karena itu berkati hubungan suami istri, hubungan orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Kiranya semua itu boleh dijalani senantiasa dalam kebersama-samaan, saling merindukan dan mencintai, saling mengasihi dalam segala kenyataan hidup yang dihadapi, sehingga melalui keluarga yang boleh merayakan ulang tahun perkawinan mereka, nama-Mu tetap dimuliakan dan mereka boleh mempersaksikan segala kebaikan Tuhan yang boleh dinikmati. Kami berdoa buat saudara-saudara terkasih kami yang boleh menerima berbagai keberhasilan hidup, boleh naik pangkat, boleh selesai dalam studi, mendapatkan pekerjaan, sembuh dari sakit, dan kasih pertolongan-Mu yang juga membuat mereka berhasil di tempat kerja dan usaha kehidupan. Tuhan mampukan mereka untuk bersyukur dalam menikmati segala kebaikan Tuhan melalui keberhasilan-keberhasilan hidup. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami berdoa buat saudara terkasih kami dia yang pagi ini akan berangkat ke Surabaya dan selanjutnya menuju ke Palangkaraya. Naungi dalam sayap kasih-Mu, lindungi di perjalanan Bapa, tibahkan dengan baik. Dan tentu itu akan menjadi sukacita bagi saudara terkasih kami dia. Di tengah-tengah persekutuan ini kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, orang tua saudara-saudara terkasih kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami doakan Nyonya Mincereken yang sementara pemulihan di rumah, orang tua kekasih kami Bapak Balik Patiung yang sementara dirawat di Rumah Sakit Wahidin, orang tua kekasih kami Ibu Helena Pakan, Ibunda dari Yosep Risa Gunadi Pakan yang saat ini sedang dirawat di PJT Wahidin. Kami doakan anak kekasih Adit, Dirga, dan Kei, anak dari saudara terkasih kami Bapak Semultiku Padang saat ini sedang dirawat di rumah, dan anak terkasih Adit di Bandung.
Kami doakan anak terkasih Dirga, anak dari Bapak Armon, sedang dirawat di rumah sakit Dayak. Kami doakan Nyonya Dian Richard yang juga dirawat di rumah. Kami doakan keluarga dari Ibu Pentina yang sedang dirawat di ICU Rumah Sakit Wahidin, kecelakaan di Toraja. Namun keluarga boleh berupaya membawa ke Makassar ini untuk dirawat. Kami doakan ponaan dari Ibu Petrus Lolo yang sedang dirawat di Rumah Sakit Dayak. Kami doakan anak kekasih Heski, anak dari Bapak Silas Bangre, yang juga sedang dirawat di rumah. Kami percaya Tuhan ke sumber kesembuhan. Karena itu, lawatlah mereka, orang-orang yang kami cintai ini, yang sedang terbaring menanti kesembuhan, dan berkati perawatan dan tangan-tangan yang merawatnya, serta pendampingan dari seluruh keluarga. Kiranya semua itu menjadi alat Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan yang baik. Juga kami membawa pergumulan bersama duka cita, berduka bersama Ibu Sarlota Misah atas meninggalnya suami terkasih, almarhum Bapak Tanan Rombah. Bersyukur karena keluarga telah memakamkan dengan baik di kampung halaman. Kami berdoa atas duka yang dialami oleh saudara kekasih kami Nyonya Sartin Bandaso atas meninggalnya tante terkasih almarhumah Ibu Ludia Mineng. Kami berdoa bagi Bapak Yakob Sambens keluarga dalam duka cita karena meninggalnya saudara sepupu terkasih almarhumah Yospina Samben. Juga berduka bersama dengan Nyonya Mike Samben atas meninggalnya Om terkasih di Seriti. Kami doakan Ibu Pentina dalam duka cita karena salah seorang sepupu meninggal di Manado, yaitu Dr. Marta Kumala, adik dari Bapak Pendeta Dr. Sakaria Ngelo. Mereka dalam duka cita, hiburkan dan hiburkanlah mereka. Berkati dalam menjalani kedukaan segala yang mereka butuhkan untuk dapat memakamkan jenazah orang-orang yang kami cintai ini. Biarlah seluruh keluarga dapat melihat pertolongan dan tuntunanmu dengan baik. Kami bersyukur di tengah-tengah persekutuan jemaat Beringkanaya, oleh karena Engkau telah menuntun dan memberkati pelaksanaan ibadah syukur hari ulang tahun jemaat Beringkanaya kemarin atau tadi malam, dan juga puncak perayaan Paskah boleh selesai dengan baik. Biarlah kiranya hikmah dari semua yang telah kami lakukan itu senantiasa mendorong jemaat Beringkanaya untuk terus menata diri dalam pelayanan dan bersaksi, sehingga kehadiran jemaat yang Tuhan anugerahkan ini di tengah-tengah dunia ini boleh memerankan peran kasih untuk dapat menjadi berkat bagi dunia ini. Kami doakan pelaksanaan Paskah PPGT Jemaat Beringkanaya mulai tanggal 28 hingga hari ini di Malino. Tuhan berkati saudara-saudara, anak-anak kekasih kami. Biarlah pemaknaan kebangkitan Kristus atau kemenangan yang Tuhan telah nyatakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus senantiasa mendorong anak-anak kekasih kami PPGT-mu untuk terus bertumbuh dan berjuang. Masa muda senantiasa diisi dengan baik. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, penata layanan-Mu di tengah-tengah jemaat ini untuk pekan yang baru ini. Terlebih hari ini dalam ibadah-ibadah yang masih akan dilanjutkan. Peliharakan dan pimpin seluruh jemaat Tuhan, sehingga
boleh mempersiapkan diri dengan baik menerima lawatan Tuhan melalui ibadah-ibadah rumah tangga yang telah dipersiapkan untuk dilakukan dalam pekan yang baru ini. Perlengkapi hamba-hamba Tuhan untuk dapat melayankan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu saudara-saudara terkasih kami yang terlibat langsung dalam pelayanan-Mu saat ini. Tuhan, mari teguhkan kami bersama-sama. Karuniakan hati yang baru, semangat yang baru untuk dapat memberi diri dan waktu kami. Tuhan boleh pakai di setiap pelayanan yang Tuhan berikan untuk kami lakukan dalam hidup ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami berkati. Karuniakan hikmat kepada pemerintah untuk dapat menata jalannya roda pemerintahan di tengah-tengah bangsa dan negara ini, agar damai sejahtera penuh boleh kami nikmati selaku rakyat Indonesia. Jika sebentar Bapa, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tolong Engkau menyertai kami, jauhkan dari mara bahaya. Bahkan di pekan baru ini, hari demi hari, Engkau naungi kami dengan sayap kasih-Mu, sehingga kami boleh melaksanakan tanggung jawab hidup pekerjaan masing-masing seturut dengan kehendak-Mu, dan semuanya boleh mendatangkan sukacita bagi hidup kami dan memuliakan nama Tuhan. Ini doa, syukur dan permohonan kami Bapa. Engkau dengarkan, sempurnakan, karena semuanya kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada beberapa penekanan warta. Yang pertama untuk PWGT kelompok 4. Ibadah dipindahkan ke hari Sabtu tanggal 6 bulan 5 di rumah Ibu Kekasih Rosalin Malimongan. Alamat Birma Lorong 3. Sekali lagi ibadah PWGT di kelompok 4 dipindahkan ke hari Sabtu di rumah Ibu Kekasih Rosalin Malimongan. Itu yang pertama. Yang kedua, juga untuk PWGT kelompok 2 yang tertulis di warta di rumah Ibu Kekasih Yeti Tekdang, alamat Geria Alam Permai G20, yang tertulis di warta pelayan Pendeta Yohanes Metris MTH, digantikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM. Kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa di depan ada penjualan kue dari anak-anak kita tadi yang menyanyi dari PKKPN. Mari kita mendukung mereka dengan penuh sukacita. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah pada saat ini. Dan terlebih khusus kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STHMM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami dan meyakini bahwa Yesus Sang Gembala Agung menjamin keberlangsungan hidup kita. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari pertama Petrus pasal 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu.
Kristus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teduh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batin, benteng-benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hati, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis ku takkan menyerah, Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Saudara-saudara, pergilah dan aminkanlah bahwa Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita, agar kita mempunyai hidup yang kekal. Dan karena itu, hiduplah sesuai dengan firman-Nya, dan mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, kita nyanyikan sebagai lagu penutup ibadah kita pada saat ini. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri berkah. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang berkah. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikut.